Semua orang yang melihat Mei Lin mulai berbisik, tak terkecuali Kaisar Huanzi yang semakin penasaran siapa Mei Lin sebenarnya karena menurutnya Mei Lin sengaja menyembunyikan jati dirinya dan Kaisar Huanzi juga semua orang telah berpikir jika Mei Lin bukanlah orang sembarangan karena dia mampu melawan kekuatan maha dahsyat Kaisar Ming. Bagaimana bisa kau menahan serangan maha dahsyatku? Heran Kaisar Ming. Siapa kau sebenarnya? Kau bukan Mei Lin karena Mei Lin tak mungkin sekuat dirimu, lanjut Kaisar Ming yang mulai menyadari jika yang tengah berdiri di hadapannya bukanlah putri pertama Kekaisaran Ming. Sudah sering kukatakan aku bukanlah putrimu dan aku bukanlah Mei Lin, jawab Mei Lin. Apa maksudmu? Kau bukan Mei Lin? Lalu jika kau bukan Mei Lin, di mana sekarang Mei Lin yang asli? Tanya Kaisar Ming. Mei Lin yang asli telah meninggal saat berada dalam istana dingin karena racun yang diberikan selirmu kepadanya, jawab Mei Lin tegas. Lagi-lagi semua orang terkejut mendengar kebenaran yang ada, jika putri pertama Kekaisaran Ming telah meninggal akibat racun yang diberikan selir Guanxi, begitupun dengan Kaisar yang amat sangat terkejut. Tidak, itu tidak mungkin. Lalu siapa dirimu, kenapa kau begitu mirip dengannya? Hah, teriak Kaisar Ming. Sepertinya kalian sudah tak sabar ingin tahu siapa diriku ya, ucap Mei Lin sembari tersenyum smirk. Wanita sialan. Cepat katakan siapa dirimu, teriak selir Guanxi. Ibu? Ayah, jangan-jangan dia adalah iblis yang menyamar menjadi putri pertama dan ingin menghancurkan kerajaan kita, ucap Xianxi mulai menghasut Kaisar Ming lagi. Sayangnya aku tidak akan menghancurkan kerajaan ini karena kerajaan ini milik gegeku dan aku hanya akan menghabisi orang-orang tamak, sombong dan keji seperti kalian, ucap Mei Lin dingin. Akulah pembalasan sakit dan luka yang mereka terima akibat ulah kalian, ucap Mei Lin lagi dan setelah mengucapkan kalimat itu tiba-tiba sinar yang begitu menyilaukan mata menyelimuti tubuh Mei Lin. Perlahan sinar itu menghilang dan digantikan keindahan yang mempesona mata namun tetap terpancar aura kegelapan yang sangat pekat. Namun mereka masih bertanya-tanya siapakah Mei Lin sesungguhnya. Tak terkecuali Kaisar Huanzi dan Chen sudah tak mampu berkata lagi, mereka amat terkejut melihat siapa Mei Lin sebenarnya. Mereka berdua sangat mengenali sosok yang sekarang di hadapan mereka, dialah Sang Dewi Penguasa. Sang Dewi Penguasa telah bangkit, lirik Kaisar Huanzi. Kaisar yang melihat perubahan Mei Lin pun juga sangat terkejut, bahkan ia sudah mulai gemetar dan langsung bersujud tak berani menatap mata Mei Lin. Sedangkan selir Guanxi dan kedua anaknya terheran-heran dengan apa yang terjadi kepada Mei Lin, belum lagi melihat Kaisar Ming yang bersujud setelah perubahan Mei Lin. Kenapa kau diam? Bukankah kau ingin tahu siapa aku sebenarnya, yang mulia Kaisar Ming, ucap Mei Lin santai namun penuh penekanan. Kaisar tak mampu menjawab pertanyaan Mei Lin karena dia tahu siapa sosok yang berada di hadapannya. Yang mulia, kenapa Anda bersujud seperti itu kepadanya dan siapa kau sebenarnya? Tanya selir Guanxi yang penasaran. Akulah Sang Dewi Penguasa, tegas Mei Lin. Semua orang yang mendengar pengakuan Mei Lin tak menyangka jika yang berada di hadapan mereka adalah Sang Dewi Penguasa yang telah dinanti kebangkitannya oleh semua kaum atas maupun bawah. Mereka semua langsung bersujud memberi hormat tak terkecuali Kaisar Huanzi, Chen, Feng, Yuelan dan Sulanling yang telah tersadar dan mendengar semua kebenaran yang mengejutkan ini, namun ia bersyukur bahwa selama ini Dewi Penguasa bersedia menerimanya di sisinya, bahkan mengajarkan banyak hal untuknya walaupun dia sedih saat mengetahui adiknya telah tiada. Salam hormat kami Dewi, selamat terlahir kembali, ucap semua orang. Bangkitlah, salam kalian ku terima, titah Mei Lin. Sedangkan selir Guanxi dan kedua anaknya terpaku mendengar siapa sosok di hadapannya saat ini. Namun Kaisar yang melihat ketiga orang itu masih berdiri dan tak memberi hormat langsung menyuruh mereka untuk bersujud.
Apa yang kalian lakukan? Cepat bersujud, ucap Kaisar Ming pelan namun masih terdengar oleh semua orang maupun Mei Lin. Jangan ibu, jangan terkecoh oleh kelicikan wanita sialan itu, bisa saja dia hanya mengaku sebagai reinkarnasi Dewi Penguasa, ucap Xianxi. Benar ibu, jangan percaya terhadapnya apalagi sampai merendahkan harga diri kita untuk bersujud kepadanya, tambah Bianxi. Selir Guanxi yang bingung akhirnya memilih mempercayai kedua anaknya. Bodoh, kalian memang bodoh, apa kalian tak melihat tingkat kultivasinya yang hanya dimiliki oleh Dewi Penguasa dan apa kalian tak melihat semua orang bersujud kepadanya, kesal Kaisar Ming namun mereka bertiga tetap tak mau mempercayai kebenaran itu. Melihat perdebatan itu membuat Mei Lin jengah. Aku sangat bosan melihat drama kalian, ucap Mei Lin yang langsung menghentikan perdebatan mereka berempat. Ampun Dewi, maafkan segala kesalahan keluarga hamba, pinta Kaisar Ming. Sayangnya aku tak mudah memaafkan orang-orang tak berperasaan seperti kalian, jawab Mei Lin. Kami pun tak membutuhkan pengampunanmu wanita sialan sepertimu dan pergilah kau menyusul keluarga tak bergunamu itu ke dalam neraka, ucap Bianxi yang langsung melepaskan anak panah ke arah Mei Lin. Namun sayangnya anak panah itu tak sampai melukai Mei Lin karena tepat saat anak panah itu sampai di hadapan Mei Lin anak panah itu hangus menjadi debu. Secepat kilat kini Mei Lin telah berada di hadapan Bianxi. Sekarang giliranku, kematianmu tak akan diterima neraka sekalipun, ucap Mei Lin. Crash Syah. Sesuatu menggelinding ke bawah dan itu adalah kepala Bianxi yang terlepas dari tubuhnya. Tepat setelah Mei Lin selesai berucap dengan secepat kilat Mei Lin menebas kepala Bianxi dengan pedangnya tanpa memberi kesempatan Bianxi untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Episode sebelumnya, 31. Episode berikutnya, 33.